Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Hari ini kelas 5 masuk pertama kali Nah, kemarin habis kelas 4, nah sekarang sudah kelas 5. Bagaimana perasaan pertama kali masuk di kelas 5? Senang ya, bisa naik tingkat dari kelas 4 ke kelas 5. Berapa jumlahnya ya kelas ini? 1, 2, 3, 13, lumayan banyak. Baik, sudah sarapan tadi? Sudah sarapan, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agar nanti kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini dengan cermat, bisa paham, ilmunya bisa bermanfaat sampai rumah. Minta tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Coba Mbak Zahira minta tolong ya, dipimpin berdoa dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahira sudah memimpin berdoa dengan khusyuk. Nah, sekarang karena ini adalah pembelajaran kalian di kelas 5 pada semester 1, kelas 5 ini kalau dalam kurikulum Merdeka ini termasuk fase C. Jadi pembelajaran di SD itu ada 3 fase. Fase AB untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Nah, pembelajaran pertama kali kita nanti adalah untuk bab 1 di kelas 5, kita nanti belajar tentang menyayangi anak yatim yang berada di dalam surat Al-Ma'un. Anak-anak tahu surat Al-Ma'un? Tahu, alhamdulillah. Surat Al-Ma'un ada berapa ayat coba? Ada 7 ayat. Di rumah ngaji enggak? Ngaji di mana? Ngaji di mana? Di TPQ. Ada yang ngaji di TPQ. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apa pertanyaan pemantik yang akan Bu Ani sampaikan kepada kalian? Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Tunjuk jari. Bagus. Al-Quran ya. Siapa yang belum sampai Al-Quran? Nah, tetap semangat belajarnya ya, biar bisa menyusul ke teman-teman yang lain untuk sampai ke Al-Quran. Belajarnya pelan-pelan tapi pasti. Terus bagaimana pengalaman kalian ketika kalian membaca Al-Quran? Kalam turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran itu sendiri diturunkan ada 2 periode. Periode di Mekah dan periode di Madinah. Jadi Al-Quran itu diturunkan enggak langsung budi kandil seperti itu. Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, seperti ketika Allah melihat peristiwa yang terjadi pada Abu Lahab. Nah, ketika Abu Lahab itu mencaci maki Nabi Muhammad, Allah melihat peristiwa itu, kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Nah, jadi Al-Quran itu
isinya itu tentang peristiwa-peristiwa zaman dahulu, tentang hukum-hukum yang wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, tentang syariat, tentang sejarah, banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan tentang surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un di sini artinya adalah barang-barang yang berguna. Meskipun artinya itu barang-barang yang berguna, tetapi surat Al-Ma'un itu isinya tentang menceritakan ciri-ciri pendusta agama. Nah, ciri-ciri pendusta agama di dalam surat Al-Ma'un itu ada beberapa, nanti kita pelajari. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ciri-ciri pendusta agama di dalam surat Al-Ma'un, Bu Ani mau menanyakan dulu kepada kalian tentang bagaimana kalian belajar Al-Quran. Di mana kalian belajar Al-Quran? Di TPQ. Apa hanya di TPQ saja belajar Al-Quran? Nah, belajar Al-Quran, mengaji itu bisa dilakukan di mana saja, asal jangan di kamar mandi, ya, nggak boleh ngaji di kamar mandi. Di TPQ boleh. Ketika kita sekolah di SD, kita juga belajar membaca ayat Al-Quran, tepatnya pada saat pembelajaran agama. Terus di rumah juga boleh, di musola juga boleh. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian membaca Al-Quran? Senang. Nah, jadi membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca mangap. Nah, membaca Al-Quran itu juga harus diperhatikan panjang pendeknya, terus diperhatikan tajwidnya, cara membacanya bagaimana. Mas Radit sudah bisa membaca Al-Quran? Belum. Sekolahnya sampai jilid berapa sekolah madrasahnya? Jilid 4. Nah, dipertahankan terus biar bisa mengikuti teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang lain sudah sampai di sekitar rumah kalian ada anak ya belajar tentang Quran. Oke. Bagus, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bu Ani di sini akan memutarkan tentang anak yang sedang melafalkan Quran surat Al-Ma'un. Diperhatikan dan didengarkan dengan baik. Nanti kalian coba melafalkan Quran surat Al-Ma'un dengan diperhatikan hukum bacaan dan panjang pendeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, seperti pelajaran dimulai, Bu Ani mau memberikan Wa'aitalladzi yukadzibu bid-din fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. baiklah. Nah, baiklah, terima kasih. Kalian sudah bisa melafalkan surat Al-Ma'un. Cuma mungkin ada beberapa anak yang belum bisa melafalkan surat Al-Ma'un. Nah, meskipun belum bisa, nanti tetap belajar bersama-sama ya. Nah, di dalam surat Al-Ma'un, selain kita bisa melafalkan surat Al-Ma'un, di dalam surat Al-Ma'un kita juga harus memahami hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Nah,
yang kita pelajari adalah hukum bacaan mim sukun yang ada dalam surat Al-Maun. Apakah yang dimaksud dengan hukum mim sukun dalam surat Al-Maun? Hukum mim sukun di dalam surat Al-Maun itu ada 3 jenisnya, yaitu hukum bacaan ikhfa syafawi, idgham mutamatsilin, serta idhar syafawi. Hukum bacaan ikhfa syafawi ini apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaan idgham mutamatsilin atau sering juga disebut dengan idgham mimi, ini apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Sedangkan hukum bacaan idhar syafawi ini apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Kenapa huruf mim dan ba tidak, Bu? Karena huruf mim itu sudah miliknya idgham mutamatsilin dan huruf ba ini sudah punya miliknya ikhfa syafawi. Cari artinya kemudian ditempel lagi dengan sticky notes warna apa ya enaknya ya? Mau warna apa? Orange ya, oke. Kita kasih warna orange. Tadi yang kamu tulis apa? Nah, ala to'a, kata lafal yang ada di dalam surat Al-Maun. Nah, sekarang setelah kita mencari satu persatu, kita sekarang buat kelompok idhar syafawi, kelompok ikhfa syafawi, serta kelompok idgham mutamatsilin atau idgham mimi. Bagus. Jangan sin. Nah, sekarang kita baca satu-satu mulai dari ikhfa syafawi di sini. Coba Mbak Cagia, tadi ikhfa syafawi tugasmu kan? Nah, yang pertama coba dibaca. Boleh balik badan. Mbak Cagia, coba. Ikhfa syafawi yang ini tadi, kamu menulis, coba dibaca lafalnya. Yang kedua. Masih baca Gia ya. Bagus. Mbak Alin. Ya. Terus yang bawah. Nah, di sini bagus. Anak-anak sudah memberi tanda yang ada hukum bacaannya. Mim bertemu dengan huruf ba. Mim bertemu dengan huruf Al-Maun dengan benar. Karena tadi pas pertama kalian dalam melafalkannya belum benar, diharapkan nanti setelah kita membaca Quran surat Al-Maun sudah mengetahui hukum tajwid seperti ikhfa syafawi, idgham mutamatsilin, dan idhar syafawi. Idhar syafawi itu dibacanya bagaimana? Jelas. Dan idgham mutamatsilin dibaca ya tarmihim bi. Menemukan hukum bacaan seperti ini, nanti selanjutnya kalian harus bisa membaca dan melafalkan Quran surat Al-Maun dengan benar. Tadi sudah membuat kelompok. Nah, sekarang kita bertepuk-tepuk dulu biar enggak bosan. Tepuk surat Al-Maun. Ayo mulai tepuk surat Al-Maun. Nama surat Al-Maun. Sebentar. Tepuk surat Al-Maun. Al-Maun. Nama surat Al-Maun. Artinya diturunkan di Makkah. Jumlahnya 7 ayat. Isinya ciri-ciri manusia agama. Bagus. Masih semangat? Masih. Masih. Nah, sebelum
Kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah, coba dibaca. Meyakini Quran surat Al-Ma'un sebagai firman Allah. Yang kedua, Meyakini anak yatim adalah perintah Allah dengan kita memberikan rasa simpati dan empati kepada mereka. Di dalam Quran surat Al-Ma'un terdapat hukum bacaan min syukur. Bacalah Al-Quran dengan tafsir dan benar. bagus, terima kasih. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini bisa kita simpulkan bahwa meyakini Quran surat Al-Ma'un sebagai firman Allah tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru. Terus menyayangi anak yatim. Nanti setelah pertemuan ini selanjutnya kita akan menyusun rencana bagaimana toh kita menyayangi anak yatim itu. Harus seperti apa kita menyayangi anak yatim? Nah, mau nggak kita menyayangi anak yatim? Mau. Memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Silakan ditulis di kertas. Sesuai kelompok yang tadi ya. Nah, itu tulis. Bagus, sudah kerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Jadi tidak boleh dikerjakan di sekolahan. Ya, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita tutup, Bu Ani mau tanya dulu. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Mas Radit senang nggak belajar hari ini? Kenapa senang? Ditutup, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.